Loh, puasa-puasa gini sore-sore enaknya ngapain ya? Ya, kalau udah masuk sore hari begini, Bang Cecep, enaknya memang nyantai. Nyantai ya. Nyantai. Habis kita kasarnya apa? Eh, Kalau istilah orang kita ngabuburit. Hmm. Ngabuburit itu udah tren di dunia bulan Ramadan tuh. Jadi kalau udah sore ada yang keluyuran, ada yang nongkrong, ada yang belanja, ada yang juga santai di warung. Dan Jadi jalan-jalan gitu ya. jalan-jalan Jalan-jalan sambil menunggu buka. menunggu buka puasa. Sore hari begitu. Godaan makin gede kalau udah Nah, sore. masalahnya kita ini sekarang ini. Kita Iya. kita ini udah mau buka puasa ini ya. Nah, kita ada di warung tapi warungnya kosong. Gak ada dagangan. Itu yang bikin kita bingung. Jadi ini warung kita tongkrongin Bang Cecep, romanya bukan nambah berkah ini. Iya. Jangan-jangan Iya, yang nongkrongnya calon dewan, yang nongkrongnya ustad. iya, jangan Ini warung bukannya malah berkah, bukan malah ramai, malah bangkrut kosong. malah orang ada dagangan pisan atuh ge. Kemarin masih ada kopi-kopi renceng. Iya, kayaknya Sekarang nggak ada. enggak, kayaknya ketongkrongan kita itu warung ini kayak berasa di rupiah kali. Dulu kali bikinnya bukan boleh dari barang halal. Bisa jadi. Bisa jadi, Perlu ya. kita klarifikasi ini. Aja bisa bantu. Bener Aduh apa ya kagak? Allah. Tapi bercanda. Tapi ya memang terkadang apa ya, banyak orang yang bicara soal usaha. Terkadang ya terlalu banyak dipakai bumbu ini bumbu itu masalahnya. Iya. Gitu. Padahal ya kita sebagai orang Islam gak mesti demikian lah. Cukup dalam Biar artian secara iya, normal saja lah. normal gitu. saja lah seperti yang sudah kita bicarakan kan gitu. Itu Bang Cecep. Biasanya kan kita sering sambil ngobrol-ngobrol soal hikmah dari sahabat-sahabat Nabi. Oh iya. Ya kebetulan memang sekarang ini yang tren di bulan puasa itu diantaranya ngabuburit dan taraweh Bang Cecep. Nah, Ya, yang tren nih. iya. Tapi biasanya kalau udah ngabuburit, terawihnya kagak. Iya bener ya. Saling mengalahkan itu diantaranya. Ada yang mau ngejar terawih sampai nggak ngabuburit gitu kan. Jadi pengen udah ngelok banget pengen terawih, sampai kagak ngabuburit gitu juga kan gitu. Ada yang ngabuburit, ya akhirnya terawih ketinggalan. Nah memang ini dua apa ya? Dua kegiatan yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Terawih hanya ada di Ramadan, ngabuburit hanya ada di Ramadan. Walaupun tiap hari kerjanya nongkrong, ganti judul kalau bulan puasa mah ngabuburit nongkrongnya gitu. Sama biasanya yang ada di bulan Ramadan itu bocah tawuran. Nah itu. Biasanya mulai bulan Iya. Ramadan itu. Kenapa bisa gitu ya, Tat, ya? Iya. Aneh ya. Ya, mungkin karena Ramadan itu kesannya apa? Harus ramai. Gitu kali Mungkin ya. kali ya. Nanti ramenya sambil bacok-bacokan kan gitu ya. Kalau dulu kan Ramadan itu ya kampung yang sepi aja memang jadi ramai. Betul, Ada betul. bleson, ada apa gitu kan, ada beduk dan lain sebagainya banyak orang supaya suasana Ramadan itu berbeda. Tapi terkadang ya jarang orang. Kalau dulu saya waktu kecil tuh, wah kita perang petasan perangnya. Iya. Ya kan? Sama Iya. sekarang juga sebenarnya sama, hanya beda modelnya aja. Nah, yang paling biasanya menjadi satu momok di bulan Ramadan ini diantaranya adalah taraweh. Biasanya Bang Cecep nih kalau taraweh nyari yang imamnya cepat apa yang imamnya lambat deh. Terus terang saya nyari yang imamnya cepat. Oh gitu. Yang kira-kira Kira-kira berapa cc kecepatannya? kira-kira kecepatan sekitar 1.200 lah. Boleh sejajar lah masih gitu. Jadi ya emang itu uniknya di bulan Ramadan itu jadi antaranya yang sering jadi. Yang kira-kira sholat tarawih itu ya cuma 20 menit kelar. 23 rakaat. Iya, berarti anggaplah serakaat 1 menit gitu ya Iya. hitungannya. Itu Ya, kelar memang. itu aki-aki berpingsan kalau di tempat saya. Iya. Ada imam gitu. Aduh. Jadi memang bicara sholat itu, apalagi bicara taraweh yang dari dulu memang sampai sekarang pembicaraan itu nggak pernah ada sudahnya, tetapi nggak pernah ada berubahnya juga. Itu yang biasanya cepat ya tetap sampai sekarang walaupun diomongin cepat. Yang biasanya lambat ya sampai sekarang ya lambat. Karena apa? Bicara cepat dan lambat itu relatif ternyata. Relatif juga karena bicara sholat itu terkadang begini. Dikatakan sholat lama bagus, sisi lain terkadang sholat lama itu bisa jelek. Nah, ada satu contoh nih ya. Ada satu contoh sahabat Nabi. Nah, Sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal ini seorang
sahabat Nabi yang cukup terkenal kecerdasannya, dan bahkan beliau ini sampai dinobatkan oleh Rasulullah sebagai orang yang sangat paham tentang halal dan haram. Itu sehingga dia juga menjadi salah satu sahabat yang sangat-sangat dicintai Rasulullah. Bahkan ungkapan rasa cintanya itu apa ya? Langsung diucapkan di hadapan Mu'ad bin Jabal secara langsung. Ya Mu'ad, itu kan, anna uhibbu ilaika. Sungguh aku sangat la uhibbu ilaika, pakai lam di situ ya. Dalam arti sungguh aku sangat mencintaimu. Kenapa? Itu kan. Sampai Nabi Muhammad sangat-sangat mencintai Mu'ad bin Jabal. Karena apa? Karena dia orang yang sangat mampu memahami hukum-hukum, hadis-hadis, kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang memang itu perlu adanya pemahaman secara intelektual, gitu kan. Tidak cukup dalam arti kita terima, udah kita sampaikan, tapi itu perlu kajian-kajian, analisa-analisa dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Hanya Mu'ad bin Jabal yang ketika itu yang dianggap paling jago untuk menyampaikan dan menjelaskan isi hadis dan isi-isi Al-Quran yang berhubungan dengan hukum. Nah itu. Nah akhirnya satu saat, walaupun Mu'ad ini adalah salah satu sahabat yang sangat disayangi Rasulullah, terus yang bahkan Rasulullah secara terang-terangan mengatakan cinta, dan juga dia pintar, tetapi bukan berarti dia itu penuh dengan kemanjaan oleh Rasulullah. Satu saat Mu'ad itu sedang melaksanakan sholat. Nah sedang melaksanakan sholat, karena Mu'ad itu adalah suaranya enak, sholatnya memang sudah terkenal lah gitu, dalam arti lamanya Mu'ad bin Jabal. Sisi lain ada yang masbuk di belakang, siang hari sholat gitu kan. Nah ada yang masbuk, tiba-tiba setelah yang masuk banyak juga orang yang mengikuti gitu kan, bermakmum kepada Mu'ad bin Jabal. Setelah bermakmum, tiba-tiba apa? Si makmum merasa resah, sholatnya terlalu lama. Kan yang makmum di situ ada orang yang sedang ngangon kambing, ada orang yang sedang berjualan, ada orang yang sedang ngangon sapi. Banyak kepentingan yang berbeda. Yeah. Gitu kan. Sementara Mu'ad bin Jabal dengan asiknya sholat. Nah, akhirnya apa? Ditinggalin tuh Mu'ad bin Jabal. Akhirnya mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri, kan sholat boleh tuh. Yeah. Sholat boleh ketika kita memisahkan diri. Itu. Pas tiba-tiba akhirnya makmum kecewa, Mu'ad kecewa. Mu'ad kecewa karena apa? Gua imam udah segini enaknya, udah segini bagusnya sholat gua, kok malah ditinggalin kan gitu. Nah, sisi lain dua-duanya ngadu. Makmum pada ngadu ke Rasulullah, Mu'ad juga ngadu. Makmum ngadu, ya Rasulullah, Mu'ad itu udah keterlaluan. Mentang sholatnya khusyuk, mentang sholatnya enak, nggak mikirin makmum kondisinya seperti apa. Makmum itu kan saya lagi banyak kepentingan kan gitu, nggak hayu ngeduk-duk sholat kan gitu. Iya betul. Nah, begitu juga langsung Mu'ad datang situ ngadu, ya Rasulullah saya sholat ditinggalin makmum kan gitu kan. Brengsek bener katanya. Malu kan saya kan? Malu saya seorang Mu'ad kan gitu. Seorang yang sudah terkenal kecerdasan saya, kealiman saya gitu kan. Akhirnya apa jawaban Rasul? Apa tan anta ya Mu'ad gitu. Engkau telah membangun fitnah dalam agama Mu'ad gitu kan. Tidak harus seperti itu, yang namanya sholat harus mengerti. Jadi sisi lain mungkin aku merasa bagus sholat lama, khusyuk, dan dengan membaca surat panjang dan sebagainya. Sisi lain di belakang orang resah. Nah, dengan melihat sisi permasalahan itu, akhirnya apa? Orang yang sholat tarawih sekarang sholatnya cepat itu merasa ada sanadnya gitu. Merasa ada sanadnya, sholat cepat, sholat lama itu domelin. Merasa ada yang ngedukung. Merasa ada yang ngedukung gitu. Jadi bahasa kasar gini, kenapa ada yang sholat tarawih cepat hayu ongkoh-ongkoh dengan kecepatannya, sholat tarawih lambat yang ongkoh dengan keterlambatannya, ya akhirnya karena dua-duanya pada punya alasan tertentu. Sisi lain orang yang cepat udah tahu karakternya, model muka-muka pengen cepet nih kan gitu. Kayak saya jadi imam, kalau ngeliat muka Bang Agung, muka Bang Cecep, udah yakin saya ngambil kesimpulan cepat. Karena apa, ini muka-muka resah kalau dilamain kan gitu. Jadi salah itu begitu. Udah kita pengen pulang aja dah. Udah pengen pulang aja. Ini ngomong-ngomong, Bang Agung kemana? Tadi ada di sini orangnya. Iya, ini kayaknya dia kali nyengkau kali karena udah kagak buka warung lagi. Ya, iya. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Diomongin. Bang, baru diomongin kita. Kita belum buka warung udah pada di sini. Emang punya kuncinya? Itu tadi kita tiup, dia mau geser pintunya. Kagak deh. Aduh. Ini sepi aja. Teh manis mah ada kali ya? Ada. Gula masih ada, kebetulan mau buka. Gula sisa semut mau. Sisa semut. Kita siapin dulu dah ya. Iya.
Nah, itu kalau kita ngobrolin masalah sahabat, memang masih panjang. Kita kalau bicara sahabat nih ya, Mu'ad bin Jabal itu salah satu seorang pemuda dari kalangan Ansor. Karena yang namanya Islam itu ketika itu dibagi dua, ada Muhajirin, ada Ansor. Nah, ini lagi cerita sahabat biasa. Oh, siapa sekarang ini? Sahabatnya siapa itu? Saya kali. Bukan. Kalau nyeritain sahabat ente mah Itu dia. Iya. Gak ada benernya. benernya. Iya. Jadi begini, harus sedikit tuntas. Kalau cerita itu ya sedikit, minimal kita harus tahu secara garis besarnya Mu'ad bin Jabal itu seperti apa. Di samping tadi dia itu seorang ahli dalam ilmu menyampaikan ilmu hadis, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran secara gamblang dan terperinci, semudah diterima, mudah dimengerti oleh orang lain. Dia itu memang salah satu orang pemuda yang cukup cukup agresif ketika akan datang Rasulullah ke Yasrib, ke Madinah. Karena dulu itu kan sebelum Rasul ke Madinah, Rasul di Mekah. Yeah. Isu-isu akan kedatangan seorang nabi itu udah beramai gitu kan. Jadi kenapa Madinah itu menerima Nabi Muhammad? Seorang yang di Mekah itu memang sedang dikepung, tapi kok kenapa Nabi Muhammad Madinah mau nerima orang yang sedang dikepung, di kampungnya sendiri? Ternyata Yasrib ini atau Madinah itu kan memang diduduki oleh dua kubu yang begitu besar, dua kabilah. Itu kan namanya Aus dan Khazraj. Dua kabilah Aus Khazraj itu adalah kabilah yang sangat berpengaruh di Madinah, yang dari udah berpuluh-puluh tahun berantem terus. Sekut ini ya, bebuyutan lah ya. Iya, buyutan. Ayo, akhirnya apa? Muncul pemuda-pemuda reformasi lah bahasa kasarnya. Jadi, iya, pemuda-pemuda milenial. Akhirnya memiliki terobosan. Ini kita nggak boleh begini terus. Gitu kan, nggak boleh ayo berantem terus. Apapun kita perlu figur yang betul-betul bisa menengahi kondisi Yasrib supaya lebih maju. Baik secara agama, secara kultur atau kemasyarakatan, sosial, ekonomi dan sebagainya harus maju. Yeah. Nah, Mu'ad ini adalah salah satu pelopor ternyata. Pelopor seorang pemuda yang mau mobilisasi seluruh pemuda-pemuda yang lain, hampir sampai 70 orang untuk berbayat kepada Nabi Muhammad. Itu masuk Islam dan siap memfasilitasi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu jadi panitia. Jadi panitia gitu. Jadi akhirnya apa? Oh, setelah Nabi Muhammad ke situ, udah gitu tidak cukup beliau itu sebagai apa ya, kayak sekarang gitu kan, jadi panitia demo, jadi panitia penyambutan ini penyambutan itu, hanya sebatas kepanitiaan. Tetapi Mu'ad bin Jabal ini adalah memang sepenuhnya ingin gitu kan, ingin merubah sistem yang ada di Madinah ini supaya betul-betul menjadi apa, menjadi pusat peradaban gitu. Jadi Nabi Muhammad, nah udah gitu di sana itu memang ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang selalu mempengaruhi orang-orang Yasrib, dalam arti orang kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini mau diusir ketika Nabi yang datang itu dari kalangan Yahudi. Itu makanya orang Aus, orang Khazraj yang mereka terus akhirnya bersatu lebih cepat menerima Nabi Muhammad agar tidak keduluan sama Yahudi gitu kan, untuk mendapatkan Nabi pilihan barunya. Karena orang Yahudi juga sedang menunggu Nabi sama di Mekah itu. Jadi karena apa? Ketika sudah cukup lama masa kenabian gitu kan, kosong, terus lingkungan sudah carut-marut dan sebagainya, menunggu datangnya Nabi. Orang Yahudi udah tahu akan ada Nabi gitu kan. Cuma dia pikir Nabi yang datang itu adalah Nabi dari keturunannya. Itu akhirnya apa? Ternyata Nabi itu adalah lahir dari tanah Arab, tanah Mekah. Nah iya, dan dengar-dengar mau datang ke Madinah, makanya diserobot dulu sama orang-orang Aus dan Khazraj. Dirangkul Nabi Muhammad, jangan sampai dirangkul sama orang Yahudi. Tetapi Yahudi juga kalau tahu itu Muhammad, tetap dia kagak bakal mau ngerangkul. Gitu kan, karena apa? Nabi Muhammad adalah bukan bagian daripada keturunannya dianggapnya. Itu, wah kok Nabi ini datang dari Mekah sih? Datang dari Arab, rata-rata Nabi mudah dari Palestina kan gitu. Rasa nggak terima gitu. Jadi kecewa. Nabi yang udah lama-lama informasi ditunggu-tunggu akan datang Nabi berikutnya gitu kan, Nabi terakhir dikira adalah dari keturunannya, ternyata datang itu dari orang Arab. Makanya udah begitu, udah kecewa ongkoh. Ternyata yang datang bukan orang Arab. Yang kedua memang keburu di cover sama orang-orang Yasrib, orang-orang apa? Orang Jadi mereka bersatu itu ya.
akhirnya bersatu Yang bikin Laki tadinya Ada Madinah. berseteru Berseteru. selama berpuluh-puluh tahun karena Betul. begitu Nabi datang mungkin dipromotori oleh Mu'ad juga Mu'ad bin kan. Jabal ya, Mu'ad bin Jabal ini salah satu pemuda yang memang ya biasanya begitulah dalam satu wilayah rata-rata pemuda yang selalu menjadi motor, yang selalu menjadi penggerak Kalau dia rata-rata motor pemuda. Dia jadi bukan tipe pemuda yang memancing di air keruh. Bukan. Itu yang udah bosen dengan kasarnya ini dan itu gitu, udah bosen dengan peperangan kayak nggak bedanya ke Indonesia ketika itu gitu kan. Munculnya reformasi itu seperti ke ranah politik lah. Nah, betul. Memang persoalan dakwah Rasulullah ini tidak lepas daripada bagaimana pengaruh-pengaruh politik. Gitu kan, pengaruh-pengaruh politik. Gitu. Kalau seandainya tidak ada pengaruh-pengaruh politik, susah juga Rasulullah untuk membangun sebuah kekuasaan. Gitu. Ini Ustadz enaknya mau Ya. begini. Mau buka ini kita enaknya makan korma Ustadz. Kayak sunahnya Nabi. Di mana ya beli korma? Kira-kira beli korma di mana di sini, Ustadz? Magung, Woi, tadi ngegame bola apa tadi? ini saya mau gembolan nih. Iya. Sekali nawarin. Ini kan dagangan saya udah CF ya. Iya. Nggak ada sama Bisa. sekali. Nah, ini kita ada oleh apa namanya barang dagangan nih. Kali pada mau ya. Ini Ali sih. Ini korma yang Abdurrahman bin Auf bukan ini? Kan, ini yang kalau di Kemarin busuk dimatengin lagi bukan? oh, tadinya sempat mau belanja di sono. Gitu ya? Yang busuk. Masa ya Pak Ustadz saya masak Ini boleh beli apa boleh ngambil dulu ini? Enggak, saya boleh ngambil dulu. Oh, gitu. Di orang. Oh jadi ngambil dulu orang, laku, terbalikin lagi modalnya, kita ngambil kelebihan begitu. Betul. Berarti kalau sama kita ini hitungannya ngambil Maksudnya dulu. gimana ini? Apa bagaimana ini? Maksudnya dikasih gitu Ini apa? boleh dibawa Apa dulu. kita Dibawa- kredit? Ntar saya nagih ke rumah bonnya. Oh gitu. Oh, Bisa begitu. utang deh gitu, diutangin. Boleh tempo juga Bang Tempo. Ustadz. Tempo-tempo bayar, tempo-tempo Tempo enggak. Ya, boleh juga kayak Iya. gitu. Ini saya mau nanya juga ini. Ini dari waktu ke waktu, dari ke hari saya nongkrong di sini. Iya. Ya. Itu dagang sampai istilah kasar singkat bisa nih gimana nih urusan ini? Maksud saya mah takut ini. takut ini yang nongkrong di bawah pembawa apa sebenarnya gitu. Apa gimana ini? Saya juga bertanya-tanya itu. Iya. Apa Bang Cecep sama Bang Ustadz bawa apes kemari? Tapi ya kagak mungkin. Iya ya. Bang Ustadz kan guru saya. Memang ini yang disebut fitnah akhir zaman ini, fitnah akhir zaman ya. Kemarin ada Jadi Ustadz tetangga. B udah disebut biang apa sekarang? Kemarin ada tetangga nanya juga. Iya. Bang Agung, Hmm. kopi 2 gitu. Iya. Sebelum Ramadan kemarin. Hmm. Masih mau saya seduhin nggak ada. Pok teh mau pok teh. Teh mulu orang teh mah. Kemarin dia belum bayar teh katanya. Iya. Sekarang yang belum bayar kopi, ya main kopi. Nah, kopinya keburan nggak ada. Sampai sekarang habis sudah nggak ada sama sekali itu. Oh, jadi nggak belanja-belanja lagi enggak? Enggak, Kayaknya mah tukang agennya udah bangkrut juga sama kali. nggak mau dia ngelainin saya. Saya juga punya catatan di sana. Aduh, ya udah nih. Kali mudah-mudahan aja sekarang beralih ke apa? Korma. Ke korma kali ada Ini berkahnya. korma apa ini? Iya. Ini korma apa Jadi sih? kalau dagang minimal kudu tahu ngapa ini korma apa, Korma ajwa. jenis apa Ini, gitu kan. ini Korma jenis halas. Ayo Ini bingung udah lo. korma jenis tadi di dusnya apa ya? Al Najwa Wah, kayaknya. kayaknya udah buka ini kita nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita udah datang saatnya azan maghrib, berarti kita harus disegerakan untuk berbuka puasa. Betul. Kita minum teh manis, kita awali dengan yang manis-manis. Sama Katanya yang sunnah. Kita tos dulu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika afartu birahmatika ya rahman rahim. Alhamdulillah. Ajan maghrib apa ajan asar? Ajan maghrib lah, masih ajan asar gitu. Ya Allah.